Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Ramadan, Ramadan Karim. Alhamdulillah ketemu lagi dengan bulan Ramadan tahun ini. Setahun yang lalu kita menanti lagi dan kembali lagi ke bulan yang paling kita tunggu-tunggu, paling kita rindukan sepanjang tahun. Alhamdulillah. Seperti biasa ketika bulan Ramadan, khususnya untuk fashion dan bahkan beberapa kategori-kategori bisnis lainnya akan terjadi pelonjakan yang luar biasa, baik itu dari segi penjualan, permintaan dan masalahnya. Tapi di sini saya mau meng-highlight sebuah status dari Pak Armala. Jadi beliau itu menjadi konsultan di perusahaan yang brand fashion juga, dan itu punya Siren Sungkar Siren Sungkar apa gitu, saya lupa tadi. Nah di situ tuh mereka itu bahkan membuat para internalnya, manajer itu membuat target tahun ini, bulan Ramadan ini tuh sangat kecil, dengan alasan ya sekarang industri fashion lagi lemah Pak, lagi tidak bergairah. Kalau kita tak tinggikan targetnya ya akan jadi bumerang buat kita. Pak Armala cuma bilang gini, lah itu kan yang lemah, terjadi penurunan pembelian ya itu tuh orang lain. Brand kita harus tetap maju. Brand kita itu harus punya target yang lebih besar dari tahun kemarin. Bahkan akhirnya tuh targetnya itu dikalikan 4 dari target awal dari para manajer itu. Gila banget tuh. 2 kali lipat aja udah lumayan ya, apalagi 4 kali lipat dari target. Tapi pastinya saya nggak tahu berapa jumlah targetnya itu. Di sini itu saya mau meng-highlight bahwa sebenarnya ketika industri lagi macet, ketika industri secara umum itu lagi turun, emang akan berdampak pada permintaan pasar di brand-brand tertentu. Tapi ingat, itu secara umum, bukan di brand kita. Harusnya ya jangan pernah menyalahkan pihak luar. Jangan pernah menyalahkan kondisi pasar lagi kayak gini, komodisi pasar kayak gitu. Ya kita atur sendiri lah targetnya. Bahkan kemarin itu saya bikin status bukan status ya, buka chatting di grup TDA Bandung. Ada salah satu petinggi TDA Bandungnya sering ngeluh nih di sosial media soal penurunan daya beli bla 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 gitu. Ya saya cuma bales, singkat ceritanya itu saya bilang, bahkan sebenarnya dengan merubah sedikit angle di industri yang sama dan produk yang sama, insya Allah bisa naikin lagi penjualannya. Kenapa? Karena di sini faktornya adalah faktor di luar yang bisa kita pengaruhi. Kalau istilahnya coach siapa itu? Nah, Ifuka. Jadi kita tuh ya ketika itu adalah faktor luar yang tidak bisa kita kendalikan, ya jangan jadikan itu patokan ya. Kalau kita yang bisa kita pengaruhi adalah diri kita sendiri. Makanya berhubungan dengan target yang kondisi pasar yang lain-lain segala macam, ya kita harus bikin sangat percaya diri, karena kita yang mengendalikan diri kita, bahkan pikiran kita itu. Jangan terpengaruh dari pihak luar. Kalau pihak luar, masalah-masalah yang ada di luar itu ya udah, itu urusan yang lain. Tugas kita adalah gimana caranya membalikkan keadaan. Nah, itu adalah tugas yang bisa kita kendalikan.
anak buah yang ada di perusahaan kita bisa kita kendalikan untuk berpikir. Kita sendiri bisa kita kendalikan untuk berpikir bagaimana strateginya. Jangan dikit-dikit ngeluh kondisi pasar, kondisi ini, kondisi itu. Ya jadinya itu nggak akan bisa beres-beres itu. Ya akan kita ngulang lagi kayak gitu-gitu aja terus. Ya bagi gue itu tuh tidak masuk akal. Uh, uh, Mengeluh di media sosial itu tidak masuk akal. Bahkan gini ya, kebanyakan orang merasa sosial media itu tempat curhat. Padahal ketika kita posting cerita tentang yang tidak baik lah, curhat, galau gitu, orang di luar sana yang baca itu ketawa dan kalian, bukan akan bersimpati. Ya daripada kita bikin orang ketawa jadi bahan ejekan di luar sana, ya udah nggak usah posting kayak gitu-gitu. Jangan juga ngeposting uh, uh, yang ya kalau di faktor bisnis ya nggak usah bilang ini dunia lagi kacau balau, penurunan daya beli bla bla bla, nggak usah. Kalau bisa kita posting pengetahuan atau beberapa orang nih yang baca aja lah, banyak tuh sebenarnya kisah-kisah sukses orang-orang di pas waktu krisis malah melejit. Kenapa? Dia mendapatkan angle-angle yang tidak bisa atau jarang dilihat oleh orang lain. Inilah kemampuan resilience, kemampuan bertahan hidup, berkemampuan kita untuk mengelola hati kita, mengelola pikiran kita, mengelola niat kita. Ya Allah aja berfirman, aku adalah prasangka bersama prasangka hambaku. Kalau prasangka hambaku baik, ya aku akan jadi memberikan hal yang baik gitu. Jadi istilahnya ya kalau bisa dipikirkan semuanya itu dengan kita berpikir positif, kita berpikir untuk gimana caranya bikin angle. Saya ada beberapa materi untuk materi branding kayak gini, yang harusnya lebih spesifik dan lebih teknis untuk dibahas ya. Tapi ini saya akan lebih banyak bercerita tentang yang bisa kita kendalikan, harus kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan, jangan pernah dijadikan keluhan. Itu aja mungkin ya dari saya hari ini, karena saya ingin konsisten aja berbicara terus setiap hari di video-video seperti ini. Ya ada yang menonton alhamdulillah, nggak ada yang nonton nggak masalah. Karena ini bulan Ramadan, saya minta maaf apabila ada kesalahan saya sepanjang tahun ini. Semoga tahun ini kita bisa merasakan Ramadan yang jauh lebih baik dibanding Ramadan tahun lalu. Saya dan keluarga minta maaf. Semoga kita bersama-sama meraih kemenangan setelah Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.